seruput kopi dulu guys. Nah, ini dia kabar yang bikin dunia diplomasi dan militer mendadak menggok ke arah Asia Timur. Setelah 12 tahun, akhirnya Menteri Luar Negeri Indonesia resmi menginjakan kaki lagi di Pyongyang, Korea Utara. Kunjungan langka tapi punya makna dalam. Apalagi di tengah situasi dunia yang makin tegang, dari Laut Cina Selatan sampai semenanjung Korea. Menlu RI datang atas undangan Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choi Son-hui. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua pihak membahas banyak hal, dari penguatan persahabatan, kerjasama ekonomi, budaya, hingga peluang kerjasama di bidang teknologi dan pertahanan non-militer. Pertemuan ditutup dengan pendatangan nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan mekanisme konsultasi bilateral. Artinya, mulai sekarang Indonesia dan Korea Utara akan punya jalur komunikasi tetap, semacam hotline diplomatik yang bisa dipakai buat bahas isu-isu penting tanpa harus menunggu pertemuan besar. Sekilas ini tampak seperti diplomasi biasa, tapi jangan salah guys, kunjungan ini bobot strategis tinggi. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara ASEAN yang tetap menjaga hubungan diplomatik aktif dengan Korea Utara. Meski negara-negara barat banyak yang membuka hubungan sejak lama, langkah ini bisa dibaca sebagai strategi Indonesia buat memperkuat posisi sebagai jembatan komunikasi antara Pyongyang dan dunia internasional. Apalagi sekarang Indonesia di bawah Presiden Prabowo sedang memperluas pengaruh diplomasi pertahanan dan kemandirian militer. Jadi bisa saja ini bagian dari upaya memperkuat jalur non-blok baru, di mana Indonesia tetap netral tapi aktif, mendekat ke semua pihak, termasuk yang sering dianggap tertutup seperti Korea Utara. Kalau kita bahas kemungkinan jangka panjang, kerjasama Indonesia-Korea Utara bisa menjangkau bidang teknologi, pangan dan energi, bahkan mungkin industri pertahanan dasar seperti logistik, kendaraan militer atau sistem komunikasi. Meski embargo PBB masih berlaku, bukan berarti tak ada celah kerjasama damai, misalnya di bidang pelatihan teknis atau teknologi sipil yang bisa menunjang ketahanan nasional. Indonesia juga bisa belajar dari Korea Utara dalam hal kemandirian pertahanan dan disiplin nasional, walau tentu dengan adaptasi sesuai konteks Indonesia. Jadi kunjungan Menlu RI ke Pyongyang bukan sekedar nostalgia diplomasi setelah 12 tahun. Ini bisa jadi sinyal bahwa Indonesia sedang memperkuat poros komunikasi timur, membangun posisi di antara kekuatan besar tanpa terjebak pada blok barat atau timur. Dan kalau langkah ini berlanjut, bukan tak mungkin kita bakal lihat kerjasama yang lebih berani, mungkin latihan kemanusiaan, riset teknologi, atau bahkan pertukaran pertahanan sipil. Seruput kopi lagi guys. Dunia diplomasi memang tak sesederhana yang terlihat. Yang jelas, Indonesia makin berani melangkah bebas di tengah pusaran geopolitik global.